Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Juminar Merdeka Belajar dengan Homeschooling. Bersama narasumber Abah Rama Royani, founder Talent Mapping Indonesia, dan Bunda Dwi Sintawiyati, founder SIT Az-Zahra dan Homeschooling Az-Zahra. Dan dengan Bumia Mariana selaku moderator acara. Berikut adalah susunan acara kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan oleh Ibu Mia selaku moderator. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa oleh Ustadz Fahmi Ahmad Rojak selaku guru tahfiz Az-Zahra. Ketiga, pemaparan materi menemukan potensi anak melalui aktivitas produktif oleh Abah Rama Royani. Keempat, pemaparan materi Merdeka Belajar dengan Homeschooling oleh Bunda Dwi Sintawiyati. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, pemaparan informasi Homeschooling Az-Zahra oleh Umi Nazma selaku penanggung jawab Homeschooling Az-Zahra. Ketujuh, sesi foto bersama. Dan kedelapan, penutupan. Baik, karena pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran sudah terlaksana, kita langsung menuju acara ketiga, yaitu pemaparan materi dari Abah Rama Royani. Oke, kalau dia bisa apa? Sifat apa aktivitas? Aktivitas. Oke. Jadi ada kaitan sebenarnya sih. Jangan saya pesertanya ada 55. Oh gitu. Ini Nggak Abah mengetes tunjuk bukunya aja juga siapa sih. tiba-tiba kira-kira siapa Ibu Elis gitu. Kira-kira gitu Mbak. Saya nggak Jadi bisa supaya- lihat, Son. Oh nggak bisa lihat. Oh iya baik. Nggak bisa lihat. Oke, nah di manajemen itu tidak sekedar aktivitas, tapi aktivitas yang produktif dan bermanfaat. Gitu. Jadi tidak sekedar sifat yang dibutuhkan, tapi yang namanya karakter. Karakter itu sesuatu yang keistimewaan orang yang menghasilkan produktivitas dan manfaat. Cuma kalau bicara karakter, itu ada dua. Kalau ngomong produktivitas berarti itu karakter kinerja. Kalau ngomong manfaat berarti karakter moral. Jadi ada dua nih, ada karakter kinerja, ada karakter moral. Yang selama ini ketika ngomong karakter juga masih kacau juga sih. Gitu. Nah, karakter kinerja targetnya adalah hasil. Menerima lah gitu. Kalau kata moral targetnya adalah bagi-bagi hasil. Itu. Jadi yang karakter kinerja ini unik banget. Setiap orang unik. Orang kembar pun unik. Sedangkan karakter moral itu universal. Nah, karena unik maka dikembangkan. Kalau dikembangkan berarti kan dari kecil dari besar kan. Jadi nggak ada istilah salah. Karakter building itu tidak ada istilah. Abah suaranya mendem Mbah. Mendem ya? Ya. Mendem ya? Kalau gitu saya... Nah ini jelas. Saya masih mendem juga. Sekarang jelas ya? Sekarang jelas ya. Jelas sekarang? Iya. Oke, jadi kalau karakter kinerja itu unik, setiap orang beda-beda, dan tidak bisa dibangun, harus dibangunkan gitu. Oke. Tapi yang benar dikembangkan hanya benar. Kalau universal itu penting, yang penting adalah contohnya. Karena contoh yang terbaik bagi orang-orang muslim kan Nabi Muhammad. Jadi tidak cukup diajarkan, tapi harus dicontohkan gitu. Oke, tapi yang kita bahas hari ini hanya karakter kinerja. Kita tidak bahas karakter moral ya. Jadi sasarannya adalah kekuatan yang namanya strength. Ini sasarannya. Apa strength itu? Strength itu definisi saya adalah enjoy, easy, excellent, earn activity. Jadi aktivitas yang mudah mengerjakannya atau apa? Senang ketika ngerjainnya, mudah, hasilnya bagus dan bermanfaat bagi orang. Ya. Terus kaitannya apa dengan kompetensi? Nah, kompetensi itu tidak pakai enjoy. Hanya easy, excellent, earn. Ya, jadi strength itu adalah enjoyable competence. Ini hasil akhir. Tapi yang dilatih adalah potensinya. Nah, ini potensi, strength potensial. Pertanyaannya, yang bisa dilatih sifat atau aktivitas? Aktivitas. Aktivitas. Jadi strength potensial ini harusnya aktivitas. Ya. Oke ya. Nah, dari mana sumbernya? Dari yang namanya
karakter performance. Ini namanya bakat dalam bahasa Galuh, yaitu sifat. Ya, jadi ada kaitan sifat sama potensi kekuatan sama kekuatannya nanti. Ya, ini penting nih. Ini ada kasus studi kasus yang terkenal nih. Jadi ada orang yang punya banyak kelemahan. Kelemahannya banyak banget lah. Negosiasi nggak bisa, mediasi nggak bisa, jualan nggak bisa, merawat orang nggak bisa, bikin visi ditanya mau jadi apa nggak bisa juga, administrasi berantakan, menjaga keselamatan juga kacau gitu. Nah kalau ketemu orang gini mesti gimana sih? Kira-kira mesti diapain nih kalau ini anak kita gitu? Kalau ini pasangan hidup kita, kalau ini anak buah kita. Ayo atau Bapak kalau ini kita Ibu sendiri lah silakan gitu ya. menjawab. Bisa Ini mesti menjawab, diapain sih orang ini? bisa menjawab di chat atau langsung. Kira-kira mau diapain nih kalau ada kasus seperti Iya, ini? di chat coba. Silakan di chat. Bagaimana mengharap? Ayo, 1-2 orang deh saya pengen dengar ceritanya. Ayo silakan. Ada jawab belum? Saya belum baca sih Mbak ini. Oh, Kalau belum. dari saya melihat kekuatannya Mbak, sebelum bahas Saya keterbatasannya. juga belum lihat chat, nggak bisa lihat chattingnya di sini ternyata. Mia bisa lihat? Iya, tapi aku belum ini ya, belum Oh belum. kelihatan. Ya nggak apa-apa Mbak, dilanjut aja nanti saya sambil bacakan kalau ada yang sudah. Oke. Atau mungkin bingung ya karena ngeliat ini kan berarti orang ini orang yang masa depan suram ya, apa-apa nggak bisa gitu. Artinya di belakang meja nggak bisa, di luar juga nggak bisa. Gitu. Tapi kita bayangkan kalau orang ini kepepet gitu, kalau orang ini dalam posisi kepepet banget mati hidup, dia pusing sama ini nggak, sama keterbatasan. Iya, Mau bikin pelatihan nggak punya duit, nggak punya waktu, karena orang udah kepepet kan. Kalau iya. orang kepepet, maka dia ngapain kalau orang kepepet? Ini kepepet mati hidup loh. Dia diem aja supaya mati, apa dia berbuat sesuatu gitu. Berbuat sesuatu Mbak. Nah, berbuat sesuatu yang apanya? Yang dia bisa lakukan, ini kan dia tidak bisa lakukan nih. Kalau itu udah apa aja Mbak, pol-polan deh istilahnya kalau udah kepepet. Oke, apa aja yang dia bisa lakukan kan? Jadi secara alami gitu, nature orang itu kalau kepepet dia akan menggali apa yang dia bisa. Dia tidak Abah punten ini dari Mbak Ibu Wina katanya ditanya yang dia bisa dan dia suka. Terus ada Oke. galaksi ini nggak ada namanya tes bakat. Oke, jadi dia tidak peduli sama keterbatasan, dia tidak punya waktu, betul ya. Jadi dia fokus pada apa yang dia bisa. Berarti ketika orang kepepet itu akan fokus pada kekuatannya. Nah, kekuatan itu ada di dalam diri ya, bukan di luar. Dan sudah ada sejak lahir. Kalau orang kepepet nih, tapi sekarang 95% orang merasa tidak kepepet, sehingga sibuk sama keterbatasan. Abah, punten, kok putus-putus lagi ya, Bah? Bukan putus, nggak kurang jelas. Kurang jelas ya? Nah, sekarang jelas ini. Coba Oke. Abah, itu Bah, jangan banyak gaya, Bah. Jadi, Nggak sopan nih, aku dikutuk langsung sama Abah. Biar posisinya nggak bergerak. Kan kesini orang kepepet, akan menggali kekuatannya. Dia tidak peduli sama keterbatasan, nggak punya waktu. Dan itu sudah ada dalam dirinya. Gitu. Ya, coba perhatikan, ini sebetulnya sifat atau aktivitas? Ini aktivitas, Bah, mengajar, Oke. mementori. Jadi kita perlu tahu ini dalam diri kita masing-masing. Kalau ketemu itu luar biasa. Termasuk sama anak kita gali sebetulnya potensi kekuatan anak mana sih gitu. Dan itu aktivitas. Ya. Berarti kalau mau tahu kekuatan mereka, kasih aktivitas yang macam-macam gitu. Sampai kita bisa lihat gitu. Tapi bisa kebaca sifatnya nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, contoh ini, ada sifat-sifat yang membuat dia lemah, yaitu ini. Nggak tegaan, nggak suka konflik, lunak, nggak teliti, nggak teratur, nggak punya empati, nggak punya mimpi. Sehingga dia punya kelemahan ini. Ya, ada sifat-sifat yang membentuk kekuatan, yaitu ini. Dan ini ada di satu orang. Sifat ini ada dalam satu orang.
sebagian membentuk kelemahan, sebagian membentuk kekuatan. Jadi konsepnya gitu ya. Ada sifat, ada potensi. Dalam hal ini potensi adalah aktivitas. Oke. Jadi gampang tuh, tergantung lihat sifatnya, lalu kelihatan potensinya. Atau dikasih fasilitasi dengan aktivitas, lalu kita lihat enjoy, easy, excellent-nya. Oke. Nah, mereka yang fokus pada potensi kekuatan namanya strength approach. Dan sedangkan mereka yang fokus pada defisit keterbatasan defisit approach. Dan ini di dunia ada dua-duanya. Tetapi 95% orang sibuk sama defisit, sibuk sama kelemahan. Ini ceritanya begitu. Sedangkan konsep talent mapping lebih ke arah menggali kekuatan. Mana yang benar nanti kita lihat, ya. Terus mengapa penting sih menemukan diri? Kenapa mesti penting sih? Nah, ini ada masalah nih. Jadi kita beberapa tahun yang akan datang, tahun 30, tahun 35 itu ada yang namanya bonus demografi. Katanya sih bonus katanya. Karena pada tahun itu angkatan kerja banyak banget, sehingga Indonesia akan sangat maju kalau mereka bisa kerja. Gitu. Kalau mereka nggak bisa kerja, lain lagi ceritanya, bukan bonus, tapi namanya bencana demografi. Jadi kalau anak-anak kita nanti nganggur, itu bencana demografi. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk membuat mereka minimum tidak sakit mental, minimum. Kan anak-anak yang galau itu kan bisa sakit mental kan, diberesin lama-lama. Ya. Minimum mereka tidak begitu. Nah ternyata ada penelitian di dunia tentang mental health. Karena memang anak-anak generasi Z ini, ya, yang lahir tahun 1995 ke atas, itu sangat rentan sama stres. Gampang sekali stres, gampang depresi. Sebabnya sama, seperti zaman saya sama. Cuma karakter mereka berbeda sama kita. Mereka lebih mudah stres. Makanya ada istilah generasi mager, generasi apa satu lagi, apa nggak tahu gitu ya. Tapi memang begitu gitu. Sehingga, generasi 3M, Mbah. Mager, micin. nah, Satu lagi mikir sendiri WHO nanti, itu bikin WHO bikin apa kriteria. Kalau mau sehat mental ada 4 yang penting. Ini kata WHO bukan kata saya, tahun 2019 katanya nomor 1 harus paham tentang potensinya. Ini yang paling berat. Boro-boro anak-anak kita saja nggak ngerti potensi kita kan. Jadi tidak masuk sehat mental loh kita ini. Karena untuk tahu potensi, maka kita bisa bekerja secara produktif dan bisa kasih kontribusi gitu. Jadi ini penting banget untuk tahu potensi. Oke, sekarang kedua. Nah, rupanya di dalam masalah pengembangan diri ini ada 2 sudut pandang yang sangat berbeda yang kita harus kenal, ya. Ada 3 hal nih yang saya mau bahas. Yang pertama adalah tentang development-nya, bagaimana membangunkan mereka, bagaimana mengembangkan mereka. Yang kedua tentang bagaimana meraih sukses. Yang ketiga adalah definisi suksesnya mana sih? Gitu. Nah ini bisa beda-beda nih. Terserah pilih mana nanti. Jadi pertama dulu ya, soal development. Ini, di dunia ini ada 2 kelompok yang sangat berbeda pendapat. Yang pertama namanya tabula rasa. Bahwa manusia itu kertas kosong atau kertas putih. Mau digambar apa aja bisa. Gitu. Jadi Anda bisa jadi apapun asal mau. Itu konsepnya. Sedangkan yang satu lagi fitrah base. Artinya ketika kita lahir kita sudah diberikan apa perlengkapan oleh Allah, itulah yang mesti dibangun gitu. Nah, tabula rasa ini ikut teori yang namanya nature, nurture, sedangkan yang bawah nature. Terus nurture ini cara mengembangkannya adalah gali kelemahannya lalu latih. Namanya deficit approach. Sedangkan nature itu manfaatkan kekuatannya. Nah, celakanya di dunia yang atas itu lebih dari 95%, bahkan mungkin 97%. Sedangkan yang bawah kurang dari 5%. Jadi banyak juga orang-orang yang beragama, yang harusnya orang beragama di bawah kan, tapi tetap konsep yang atas. Gitu. Ini menarik. Sehingga memang jualan bakat nggak gampang. Seorang nggak gitu yakin bakat itu apa sih gitu. Oke.
Sekarang pengembangannya nih, mengembangkan orang itu sama dengan jadi pelatih yang mengembangkan tim. Cuma tim itu ada dua yang sangat berbeda. Ada tim kasti atau baseball, ada tim sepak bola. Kalau tim kasti, yang dilihat adalah kelemahan, karena pandangannya adalah setiap orang harus bisa lari, lempar, pukul, tangkap. Semua orang, semua pemain. Sedangkan di bola, pemain berperan sesuai potensinya. Jadi di kasti ini fokusnya adalah latih kekurangan. Isi gapnya. Kalau di bola, latih sesuai potensi. Yang pandai nyepak, nyepak. Yang pandai nangkap, ya nangkap gitu. Kalau dikasih, itu namanya deficit approach. Kalau di bola namanya strength approach. Kalau dikasih ini nurture, kalau di bola itu nature. Mana yang benar? Menarik, karena dua-duanya punya penelitian. Ya, tergantung kita ada di mana. Kalau konsep kita konsep seperti pabrik, maka cocoknya yang kasti. Ya, tapi konsep service cocoknya yang main bola. Jadi tergantung. Kalau yang kasti itu dominasi oleh sistem atau mesin. Kalau yang bola dominasi oleh manusia. Nah, kita harus lihat-lihat nih. Jangan sampai terbalik pakainya. Kalau salah pakai juga salah juga. Gitu. Ya, jadi dua-duanya benar. Tapi dua-duanya butuh pengetahuan tentang kekuatan kelemahan. Gitu. Ini saya tunjukkan bahwa kan sudah banyak nih pelatihan motivasi, pelatihan team building, pelatihan leadership, tapi kebanyakan gagal loh. Coba deh, perhatikan. Kalau pernah ikut pelatihan motivasi, paling sehari termotivasi, setelah itu udah hilang motivasinya. Ikut pelatihan team building, harapannya supaya timnya menjadi kuat. Pulang-pulang ke kantor, sama juga nggak berubah. Ikut pelatihan leadership dengan harapan bisa memimpin, enggak juga gitu. Nah, mengapa gagal? Ini karena begini, motivasi dua macam ada. Ada yang namanya ekstrinsik, ada yang intrinsik. Kebanyakan sekarang fokusnya ekstrinsik. Ya. Intrinsik hampir tidak pernah. Padahal kalau kita bisa gali apa yang ada dalam diri kita itu luar biasa dan tidak hilang motivasi itu. Team building juga ada, kasti ada sepak bola. Kalau di kantor mungkin lebih cocok sepak bola, tapi kalau di lapangan mungkin lebih cocok kasti. Jadi pelatihan pun beda gitu. Dan leadership pun, kan leadership itu ada dua kelompok juga. Ada yang yakin leader itu dilahirkan, ada yang yakin leader itu dibentuk gitu ya. Tapi dua-duanya itu butuh pengetahuan tentang diri sendiri. Ya, jadi apapun yang ada ternyata memahami diri itu penting banget gitu. Oke. Sehingga menjelang tahun 2000 muncul istilahnya namanya soft skill, soft kompetensi, segala macam gitu. Menjelang tahun 2000, ya. Dimana kalau hard activity itu adalah dapat digantikan oleh mesin atau komputer, sedangkan tahun 2000, setelah tahun 2000 itu muncul aktivitas yang tidak dapat digantikan. Sehingga ada perubahan dalam manajemen juga, ada perubahan dalam pendidikan juga gitu. Karena pendidikan sekarang kan masih pabrik siswa nih, belum taman siswa. Ya. Jadi pendidikan ini walaupun kita tahu salah jurusan, kita tahu salah kerja, tetapi semua orang pengen sukses. Ini itunya apa namanya? Masalahnya. Karena definisi sukses aja kita tidak jelas gitu ya. Nah, ada pertanyaan sebelum sampai sana. Sebetulnya yang penting apa sih? Yang penting itu cita-cita apa tugas sih? Nah, ini mesti dijawab dulu nih. Penting dalam hidup, penting cita-cita apa tugas sih sebenarnya gitu. Karena di luar sana cita-cita menjadi sangat penting, artinya sampai ditulis gantungan cita-cita setinggi langit gitu, sampai begitu hebatnya. Jadi pertanyaan, dalam hidup penting tugas apa penting cita-cita? Bu Mia, ayo. Bagaimana Bu Mia? Kalau saya lebih pentingnya tugas, Bah. Gitu Karena ya. cita-cita bisa berubah. Kalau saya ya, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan tanggapannya silakan di chat penting mana, tugas atau cita-cita. Ini sangat mendasar nih.
Jadi ada yang mementingkan cita-cita, ada yang mementingkan tugas. Dan sampai Banyak, kemarin, ini ada yang jawab, Mbak, tugas. oke, karena gini, pernah nggak kita dengar ada orang yang punya cita-cita kaya raya dan pangkat tinggi gitu ya? Banyak. Kaya raya dan terkenal malah. Udah tercapai, 2 tahun kemudian bunuh diri dia. Padahal sudah tercapai cita-citanya. Gitu. Jadi hati-hati, ada masalah. Kalau kita punya cita-cita tapi lalai sama tugas, itu hati-hati. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ini ya, kalau mencapai cita-cita nih, ini dapat apa, mendapatkan atau memberi kalau mencapai cita-cita? Mendapatkan ya, meraih gitu ya. Kalau berhasil menjalankan tugas ini mendapatkan atau memberi? Mendapatkan ya, Bah, berhasil. Menjalankan tugas loh. Oh, memberi. Memberi kan? Jadi ada beda. Kalau ini menerima, kalau ini memberi. Itu loh. Jadi sukses ada 2 macam. Ada yang seberapa banyak menerima yang bawah, ada seberapa banyak memberi. Gitu loh. Sekarang yang mana yang kita pilih? Kalau kaitannya sama talent mapping, kita pilih yang atas, berapa banyak kita memberi, bukan berapa banyak kita menerima. Memang agak membingungkan juga, karena kan bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak menerima gitu kira-kira kan? Betul nggak? Iya. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak bisa menerima kan? Itu kan matematika dunia. Kalau matematika langit sih, kalau kita beri pasti dikasih sama Allah gitu, kira-kira gitu. Jadi saya pilihnya atas. Jadi kalau kita belajar bakat karena kaitan sama Allah, kaitan sama fitrah, maka niat kita adalah berapa banyak memberi. Dan nanti Allah pasti kasih lebih dari apa yang kita beri. Jadi matematiknya beda ya. Oke, karena ujungnya kan ini ujungnya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang. Ini kan memberi kan. Oke, ya jadi kalau kita menemukan bakat, tujuannya buat memberi gitu. Oke. Nah sekarang menuju sukses, ada 2 sisi. Kalau tadi 2 kubu, sekarang 2 sisi. Sama-sama berbeda, kalau 2 kubu itu bertentangan, saling ngejelekin kadang-kadang gitu. Kalau 2 sisi berbeda, tapi saling membutuhkan. Ada jalan, ada cara untuk sukses. Ya kayak begini nih. Nah cara ini dalam kalimat tanya begini, caranya bagaimana gitu. Kalau jalannya yang mana? Dan ini beda jauh. Ya. Selama ini kan begini, selama ini. Kita masih mementingkan cara. Karena kalau kita tanya orang sukses, nggak pernah ada satupun orang sukses yang bilang karena bakat. Tidak pernah. Selalu jawabannya karena kerja keras. Selalu. Padahal ada juga orang kerja keras, tapi nggak berhasil. Dan itu lebih banyak dari yang sukses. Cuma kita nggak pernah tanya. Mungkin yang sukses cuma 1-2%. Yang 98% itu tidak sukses. Padahal sudah kerja keras. Cuma ini kan tidak kita tanya. Coba kita tanya. Nah kan dibilang, ya nasib saya Pak, paling-paling. Saya udah kerja keras, nggak ada hasil, nasib kali Pak. Paling-paling gitu kan. Jadi dalam konteks ini, jalan itu lebih penting. Kenapa? Karena jalan itu urusan manusia dengan Allah. Kalau jalan. Kalau cara, Allah nggak ikut. Buktinya kalau kita doa, selalu mohon jalan. Nggak pernah mohon cara. Doa selalu mohon jalan. Dan itu 34 kali minimum sehari. Ada jalan besar, ada jalan kecil. Saking pentingnya. Cuma karena kita tidak paham itu, maka kita anggap, doa saja kan 5 menit sholat ada doanya ya sudah gitu, tidak khusyuk gitu. Jadi hati-hati nih kalau doa, jangan lupa harus khusyuk. Oke, nah saya kasih gambaran gini ya. Kalau jalannya benar, itu pasti sampai. Kalau jalannya benar pasti sampai. Saya ambil contoh nih, ada 2 orang yang jalannya benar, cuma yang satu pakai mobil, satu lagi merangkak gitu ya.
Coba kita lihat, jalannya benar dua-duanya nih. Yang pakai mobil cepat sampai, yang merangkak ya sampai juga cuma lama. Tapi kalau jalannya salah, sama-sama kerja keras, nggak sampai-sampai. Jadi jalan ini penting. Jadi isunya sekarang adalah, nah gini, teman-teman tuh yang banyak para motivator itu, ya kalau melihat sesuatu hanya melihat hasil saja. Karena istilah jalan sukses itu nggak ada istilahnya. Yang ada cara sukses. Jadi kalau ada orang berhasil kayak gini, dan ada orang yang tidak berhasil, maka jawabannya adalah dua. Yang pertama, kurang kerja keras. Yang kedua, rezeki jelek. Itu saja. Kalau ada orang tidak berhasil, maka jawabannya kurang kerja keras, kurang tangguh, kurang macam-macam, atau memang rezeki jelek. Begitu. Mereka tidak sadar bahwa ini terjadi gara-gara ini. Dan bahkan pakai ayat ini dipakai. Jadi ada ayat yang dipakai ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib, dipakai untuk hasil. Ya. Padahal mesti hati-hati nih. Kalau ini dipakai untuk hasil, maka seakan-akan peran Allah tidak ada. Seakan-akan hanya kerja keras yang bikin kita berhasil itu. Nah, yang dilupakan adalah ini dilupakan. Ada yang jalan salah jalan, ada yang jalan benar. Jadi sebetulnya ayat ini cocoknya di cara, bukan di hasil. Sedangkan jalan ada ayatnya juga. Setiap orang bekerja sesuai dengan keunikannya masing-masing. Ya. Oke. Ini apa nih? Kok saya belum rubah ya? Duit ya? 100.000 ya? Iya, Bah. Ini apa? Uang juga, Bah. Sama nggak? Sama. Enggak lah, satu lagi gambar orang, satu lagi gambar bangunan kok. Kalau mama kan yang penting jumlahnya, Bah. Jadi kalau yang sebelahnya nggak ada gambar gimana? Cuma gambar Soekarno Hatta doang. Nggak ada gambar gedung apa nih? MPR ya? Iya, Laku gedung nggak dia? MPR. Nggak laku, nggak ada nilainya ya, Bah. Nggak laku. Nggak laku. Ini berbeda tapi saling membutuhkan gitu. Jadi antara bakat sama kerja keras tuh berbeda tapi saling membutuhkan. Nggak bisa dibenturkan, nggak bisa dibilang lebih penting mana gitu. Nah ini yang terjadi, orang kalau nggak ngerti bakat ya kerja keras paling penting. Seakan-akan peran Allah tidak ada. Kalau bakat kan peran Allah, kalau bakat kerja keras peran kita. Jadi hati-hati nih, ya. Oke, ini duit baru nih ya. Duit baru nih. Udah punya belum Bu Mia? Belum. Ini Oh, Abah sebentar bocoran lagi. dari aku Sebentar lagi nunggu ada nih. kiriman dari Abah ya, Bah. Tukeran ya. Tukeran mas 100.000. Ini satu yang 25 ya. Oke. Jadi gini, kita sekarang ketiga. Terus gimana menemukannya? Kan jalan penting. Gimana menemukannya itu? Gimana kira-kira cara menemukannya paling gampang? Kan orang tua pengen banget tuh menemukan jalan suksesnya kan. Iya. Bagi diri maupun bagi anaknya kan. Yang paling gampang gimana? Paling gampang. Ayo Bapak Ibu, silakan Ayo. yang ingin memberikan tanggapannya Ini- bisa ditaruh di kolom chat. ini Bagaimana penting menemukan banget ya. jalan? Jalan sukses ya. Yang paling gampang lah. Ayo silakan. Harus punya peta ya. Harus Peta punya bakat. Punya apa? peta, Bah. Harus punya peta Oke. bakatnya, Bah. Buset, punya peta. Dari mana dapat petanya? Dari Ini ada, Bah. Ini ada juga dengan inner journey, Bah. Terus ada melihat Duh. kemampuan anak. Kelamaan. Sekarang kan sekarang kita sedang galau karena tidak tahu bagaimana menemukan inner journey kan. Ada yang berdoa Makanya dan itu tadi. berusaha, Bah. Jawabnya ada yang berdoa Oke. dan berusaha. Ada lihat kecenderungan aktivitas anak. Ada juga chatnya Yang paling melatih gampang. potensinya. Yang paling gampang itu ya doa, itu paling gampang. Paling gampang doa. Karena yang tahu jalannya hanya Allah gitu. Kita tidak tahu. Menarik nih. Jadi Allah itu menyediakan jalan tapi nggak dikasih tahu kita. Kan banyak ayat tentang itu. Ada ayat yang bilang ada rahasia, ada yang disembunyikan. Rahasia itu kita tahu, yang disembunyikan kita sama sekali nggak tahu. Ada lagi ayat yang bilang
Kita hanya diberitahu sedikit tentang diri kita. Ada ayat gitu kan? Kita hanya diberitahu sedikit tentang diri kita. Jadi menarik. Potensi ada dalam diri, tapi kita nggak tahu gitu. Dan nggak dikasih tahu. Padahal ada. Jadi diberikan tapi nggak dikasih tahu. Coba kalau dikasih tahu nggak lucu dong hidup ini. Nggak menarik. Kan mesti ada ikhtiar. Nah, doa tuh begitu penting sampai 34 kali satu hari untuk muslim. Itu wajib. 17 tambah 17. 17 yang besar, 17 yang kecil. Nah, itu kita sudah lakukan belum? Gitu. Sudah, Pak, tapi nggak tahu bahwa itu penting. Gitu. Kan kebanyakan doanya kan. Oh, ini penting banget. Nah, sebenarnya kita semua yakin sama doa, yakin, tapi, kita percaya sama doa itu bisa membuat kita sukses. Tapi tidak yakin. Kenapa nggak yakin? Hasilnya itu tidak instan gitu. Kita doa sekarang mungkin 10 tahun lagi akan datang baru kita terima gitu. Jarang yang instan, jarang. Jarang yang instan, jarang banget. Kita lihat aja gini. Sekarang kan kita lagi terancam nih kira-kira. Betul nggak? Sekarang lagi terancam nggak? Sekarang nih terancam sama pandemi kan? Yang kita lakukan pertama kali apa coba? Berdoa. Doa. Jadi selalu begitu doa, ya Allah gitu. Tunjukkan aku jalan. Ya. Nah, tapi doa ini biasanya tidak langsung, satu, kedua tidak straight to the point. Ya, tidak straight to the point, tapi Allah hanya memberikan tanda-tanda saja, tidak lebih. Hanya tanda-tanda. Nah, ini kita harus pandai-pandai membacanya. Misalnya ada orang kirim buku, tanya tuh, kenapa Allah kirim buku pada saya ya gitu. Atau ikut pelatihan pagi ini, kenapa sih ikut pelatihan pagi ini ya? Itu ditanya tuh semua, nanti kelihatan rangkaiannya. Yang Steve Jobs bilang, connecting the dots, ada titik-titik yang nyambung gitu loh. Oh, maksudnya ke sini Allah gitu. Gitu. Nah, sekarang saya ajarkan yang bukan ilmu langit, tapi ilmu yang di bumi ini. Yang kedua, selain doa. Doa itu penting, tapi ada yang bagi kita lebih masuk akal gitu. Yaitu begini, kita kan diciptakan di bumi ini, buat apa sih? Gini. Kalau ada orang membuat sesuatu, itu ada maksudnya nggak? Ada, Bah. Selalu ya? Ya. Dan kita, siapa yang ciptakan manusia? Allah. Yakin, itu Allah. Bukan Bapak Ibu. Yakin. Perantaranya Yakin, Bapak oke. Ibu. Oke, ini penting nih. Kalau Allah menciptakan kita, ada maksudnya nggak? Ada. Pasti kan? Ya. Itu namanya purpose, maksud. Maksud ini menjadi tugas kita. Antara maksud sama tugas itu searah, ya. Maksud Allah menciptakan manusia adalah tugas manusia. Jadi manusia ini sebenarnya punya tugas. Setiap manusia punya tugas. Tugas adalah alasan keberadaan. Ini itunya, definisinya benar. Jadi Anda yang mau pensiun, jangan ingin bebas tugas. Sebab sama dengan ingin bebas dari alasan keberadaan. Berarti tidak ada. Berarti wafat orang bilang gitu. Jadi hati-hati. Saya mau bebas tugas, gitu. Hati-hati. Istilah keren namanya, apa tuh? Power syndrome ya. Sebenarnya bukan, sebenarnya alasan keberadaan hilang. Jadi jangan pernah ingin bebas tugas, karena kita hidup karena kita punya tugas. Nah, tugas ini unik. Setiap orang tugasnya beda-beda. Nah, sekarang kita bayangkan nih, kalau saya menugaskan orang gitu ya, Bumia coba ke Singapura. Bumia bisa jalan nggak? Bisa jalankan nggak? Bisa. Tanpa fasilitas dari saya. Tanpa kejelasan. Bumi yang pakai ke Singapura, ngapain? Pokoknya ke Singapura lah gitu. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bapak saya tanya dulu Mungkin, maksudnya kan? apa gitu. Saya harus kasih tiket, ya nggak? Iya. Kasih uang jajan gitu ya. Mm-mm. Terus kasih peralatan, misalnya jarum suntik, obat. Tahu nggak tugasnya kira-kira? Itu
Kesehatan. Kesehatan kan. Jadi gini, kalau misalnya kita tugaskan orang sebagai tentara, maka dikasih perangkat yang namanya senjata dan peluru. Kalau sebagai dokter dikasih perangkat yang namanya tadi alat suntik dan obat. Kalau tugasnya sebagai teknisi maka dikasih alat. Jadi antara tugas dengan perangkat itu harus laras. Harus, nggak mungkin salah. Nggak mungkin tentara dikasih obeng. Nggak mungkin dokter dikasih senjata. Nggak mungkin teknisi dikasih alat suntik. Lebih-lebih Allah yang kasih tugas. Nggak mungkin salah deh. Karena pemberi tugas ingin kita berhasil. Jadi sebenarnya setiap orang ini dirancang untuk berhasil. Sebetulnya. Nah kalau gini ceritanya, berarti gampang dong tahu tugas kita. Yaitu lihat aja perangkat uniknya masing-masing. Kalau ketemu maka, oh ini tugasnya begini, gitu ceritanya. Jadi sekarang istilahnya adalah bagaimana kita menggali perangkat unik kita masing-masing. Gitu. Ya kita lanjut ya, ternyata ada perangkat unik adalah nikmat ketiga. Setelah nikmat iman dan nikmat sehat yang Allah berikan pada setiap manusia untuk bisa menjalankan tugas. Cuma manusia kan rata-rata kufur nikmat. Nggak usah ngomong potensi yang kita nggak kenal. Sehat saja kita tidak mensyukuri kecuali setelah sakit. Sehat saja kita kurang mensyukuri kecuali setelah sakit. Baru berasa gitu setelah sakit. Nah lebih-lebih potensi. Ngerti aja enggak gitu baru-baru mensyukurinya. Nah potensinya ada dua kelompok. Yang pertama itu adalah keistimewaan fisik atau panca indera. Yang kedua adalah sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi ada dua nih nikmat potensi kita. Kalau yang pertama itu menghasilkan kayak begini nih, nyanyi, masak dan lain sebagainya. Dan yang menarik pada masa pandemi ini ya, karena kepepet orang gitu, tiba-tiba banyak orang yang pintar masak sekarang. Banyak orang yang pintar cocok tanam sekarang. Banyak orang yang pandai beternak. Banyak orang penghasilannya dari desain-desain. Dikirim ke luar negeri. Kenapa? Karena kita doa dan kita menggali kekuatan kita. Jadi bagus nih sebenarnya ada pandemi ini. Muncul potensinya muncul. Ya. Oke, dulu kita bilang bakat, kalau sekarang saya bilang ini potensi. Ya, aktivitas kan. Sekarang yang kedua nih, yang kita tidak sadar, adalah sifat kita. Ini menghasilkan potensi, jualan, negosiasi, mengolah, motivasi, dan lain sebagainya. Dan ini yang kita cari sebenarnya. Ini aktivitas yang kita cari, mana yang gue banget di antara semua ini. Mana yang 4E. Itu adalah sebenarnya potensi kekuatan kita. Yang kalau kita latih, kita kerjain itu akan sangat luar biasa. Nah, kita bahas yang ini, bukan yang pertama tadi ya. Oke. Nah, sekarang mengenal potensi diri. Potensi ya. Oke. Ada clue-nya. Apa clue-nya kira-kira? Bahwa itu ya kita yakin itu potensi kita. Kira-kira clue-nya apa? Tadi udah disebut tuh. Silakan jawab. Apa sih tanda-tanda bahwa itu? Senang melakukan aktivitas. Oke, tadi apa istilahnya? Ada 4E, Bah. Senang. 4E. Jadi 4E. ini clue-nya. Ada yang Enjoy, mudah easy, melakukannya. excellent. Ya. Ini clue-nya. Jadi gampang, lakukan saja aktivitas sebanyak mungkin, terus rasakan, dan lihat gampang enggaknya, hasilnya bagus enggak gitu. Dan pilih aktivitas yang produktif. Nanti ketemu gitu. Ya segampang itu sebenarnya sih. Cuma yang mana ya Pak aktivitasnya? Nah itu pertanyaan. Yang mana itu yang penting? Karena saya berhasil menemukan 114 aktivitas yang harus dipaparkan ke anak-anak kita dan kita observasi. Mana yang mereka enjoy. Kalau ngerjain itu berbinar-binar dan gampang banget hasilnya bagus. Itulah dia gitu. Atau Anda pelajari juga ilmu yang namanya 34 bakat yang dibuat oleh Gallup. Itu banyak sekali di mana-mana ada. Di Indonesia juga sudah banyak para video-video yang dibikin para santri ini. Terus lihat sifatnya. Lihat gue bangetnya. Contoh gini. Saya punya cucu nih. Cucu saya tuh
waktu umur 3 tahun sering nonton video dia. Tapi kadang-kadang suka nangis sendiri di kamar. Sehingga orang tuanya itu ya hampir ngomel kan, nih anak ngapain sih cengeng amat kok nangis gitu. Terus kita tanya, kenapa sih kamu nangis gitu? Itu kok dibully tuh orang gitu. Jadi waktu ada yang dibully dia nangis. Kira-kira apa sih itu, Bu Mia? Dia Empati ya, Bah? empati. Atau Nah, dia tergantung filmnya, Bah, film Korea atau film India, Bah? Enggak. Di Amerika di sana dia di Inggris rumahnya. Jadi setiap ada bully dia nangis. Dan itu terus menerus, nggak berhenti. Jadi memang itu bakat dia, bakat empati namanya. Lalu ada adiknya umur 3 tahun tuh kalau ke rumah orang selalu komplain. Yang dikomplain adalah waktu ke rumah saya tuh dia lihat itu ada colokan listrik yang nggak ketutup. Dia ngomel-ngomel tuh, Kiki, that is not good, dia bilang gitu. It's dangerous gitu. Terus saya tanya loh sama ibunya, ini orang begini nggak kadang-kadang? Sering bikin. Kadang-kadang ngelihat tembok retak dia ngomel. Ada yang tidak nggak bagus dia ngomel. Sampai dibilang sama neneknya, dibilang, Mimi, your house is very old. Jadi rupanya dia memang dia maximizer, memang dia perfeksionis gitu. Nah itu kelihatan dari kecil kelihatan. Kita catat aja tuh sebagai observasi. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari itu kita bisa lihat sifatnya. Tapi baru sifat, belum potensinya. Kalau potensi mesti dipaparkan dengan apa? Dengan aktivitas. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada 4 pendekatan yang saya bikin itu. Bisa lihat dari sifat, bisa lihat dari aktivitas, bisa lihat kumpulan aktivitas. Nah, caranya adalah pelajari yang 34 sifat produktif. Nggak susah-susah amat kok. Banyak di Google banyak. 34 tema bakat. Pelajari, lalu perhatikan. Perhatikan diri kita, perhatikan diri orang lain, perhatikan. Atau paparkan dengan 114 aktivitas. Banyak amat ya. Nggak banyak sih. Tapi nggak kemana-mana dia. Di situ tuh. Kalau misalnya merasa kebanyakan, nanti diringkas. Ya, bisa juga dengan 7 daerah kerja, bisa juga dengan 30 kelompok peran. Nah, saya mau demo lah sekarang, karena waktu kita nggak banyak, kita demo yang 7 ya. Yang 7 dulu deh, nanti kita rasakan bagaimana gitu. Mau nggak yang demo 7? Mau, Bah. Ya, Ibu Mia ya. Ya. Jadi siapkan catatan bagi dirinya masing-masing. Silakan. Udah siap Ini belum? juga mungkin bisa menjawab pertanyaannya Ibu Wiwi. Caranya gimana, Bah, lihat potensi anak kita? Nah, ini mungkin Ya. Abah mau sharing ya, Bah ya. Ya. Oke, ya ini hanya ada 5 pertanyaan. Ini kalau di COVID namanya tuh itu apa namanya yang ukur temperatur itu loh. Rapid. Ya bukan rapid loh, ukur temperatur. Oh, ya. Lebih Apa ya, cepat dari rapid kan. Oh. Bukan. Ini kalau emang COVID. Oke, ini saya lewatin aja ya. Ini ada buku saya yang dibaca oleh anak kecil dan mereka hafal banget soal istilah bakat. Jadi buku saya bisa dibaca sama anak kecil. Buku psikologi bisa dibaca sama anak kecil. Gitu. Menarik. Ini bikinan Bu Mia nih. Oke, saya kesini ya. Temperature test yang keren ini. Kita mulai ya. Anda catat buat diri Anda sendiri nih. Jadi begini, kita ini ada yang namanya SWA assessment, 7 working area. Kalau lihat SWA-nya kayaknya Indonesia. Kalau lihat ininya ketahuan Inggris lah. Walaupun buatan Indonesia. Dan di dunia nggak ada ini. Saya temukan kira-kira 3 tahun yang lalu. Gini, kalau kita kerja, ada 7 wilayah kerja. Ya. Nah, Anda pilih mana yang Anda suka. Mana saja wilayahnya, di atas ada 3, di bawah ada 4. Yang atas itu kerja ketemu orang. Berinteraksi dengan orang. Yang bawah kerja tidak ketemu orang, individu. Ya. Ketika ketemu orang, itu ada yang mempengaruhi, nyuruh-nyuruh gitu ya. Mengendalikan, ada yang kerjasama, ada yang melayani. Ada 3 tuh. Kemudian yang bawah, ada yang mikir, ada yang nggak mikir. Yang mikir ada mikir kiri, logika, ada mikir kanan, intuisi. Sedangkan jangan mikir, ada yang dalam ruangan sama luar ruangan. Nah ini 7 wilayah kerja. Ya, ingat itu ya, 7 wilayah kerja. Sekarang saya bikin pertanyaan. Pertanyaan begini. Oke, ini lebih jelas lagi. Mengendalikan, kerjasama,
Melayani yang bawah itu logika, ini intuisi, ini outdoor, ini indoor ya. Outdoor itu teknisi, indoor itu administrasi lah, beres lah di sana. Oke, mana yang Anda suka ketika bekerja? Apakah bertemu dengan orang ataukah tidak bertemu dengan orang? Anda isi dalam persentase. Total harus 100. Bisa 10-90, bisa 80-20, bisa 60-40, bisa 40-60, apapun juga. Coba Anda pikirkan, Anda sukanya yang mana? Suka ya? Bukan bisa, sukanya yang mana? Silakan diisi. Itu pertanyaan pertama. Silakan diisi, ditulis, nggak usah pakai koma-koma, kira-kira saja. Udah belum? Sudah, Bah. Oke, sekarang kita yang atas ya. Berapapun persentase yang atas, itu dibagi 3. Mengendalikan, nyuruh-nyuruh, atau kerjasama, motivasi, dan lain sebagainya, ngajar di sini, atau merawat atau melayani di bawah. Ini diisi, totalnya harus sama dengan yang porsi interpersonal tadi. Dalam persentase, silakan diisi. Ini pertanyaan kedua. Udah? Nggak usah banyak mikir. Kita udah Udah, capek. Bah. Sekarang porsi individu, berapapun persentasenya ya. Ketika kita kerja tapi nggak ketemu orang, itu sukanya mikir apa nggak mikir gitu. Ditulis persentasenya. Ini pertanyaan ketiga ya. Iya. Oke, kalau sudah, waktu kerja sendiri dan mikir, senang itu mikir logika apa mikir intuisi? Bagi lagi tuh porsi mikirnya. Itu pertanyaan keempat. Oke, sekarang pertanyaan kelima. Ketika kerja nggak ketemu orang dan tidak mikir, sukanya dalam ruangan apa luar ruangan? Nah, ini angka yang di kanan ini harusnya totalnya 100%. Mestinya, kalau benar ngikuti perintah tadi. Betul nggak? 100%. Iya. Oke, ini contoh saya nih. Saya yang atas 30, bawah 70. Ini saya nih. Terus saya mengendalikan 0. Saya nggak suka nyuruh-nyuruh orang, saya nggak suka. Kerjasamanya 20. Melayani suka, merawat enggak. Jadi saya 10 di sini. Terus individu, saya lebih senang mikir daripada nggak mikir, 40-30. Mikirnya sama, 20-20. Nggak mikirnya sama juga, 15-15. Nah, dari 7 ini ada 3 terbesar, yaitu ini 3 terbesar. Itu sebabnya saya merasa tidak nyaman ketika jadi direktur selama 27 tahun. Karena saya nggak senang mengendalikan orang. Setelah saya menemukan diri saya lebih senang ngajar aja deh, kayak sekarang. Ngajar dengan bahan-bahan yang perlu mikir kiri, mikir kanan. Gitu. Kira-kira gitu. Sederhana kan? Panas enggak? 36 Pak, 35 Pak, 39, 40 Pak. Gitu. Nah, kalau ini orang ini gimana? Ini contoh lain nih. Kalau ada orang di sini gimana? Dia nggak senang ketemu orang. Ya senangnya sendiri. Mikir kiri dan senang dalam ruangan. Kira-kira cocoknya apa dia? Programmer ya, Bah? Programmer oke. Keuangan oke gitu. Iya. Bayangkan ya. Keuangan, programmer oke. Kalau ini Kerjasama. luar ruangan otak kanan. Oh, itu luar ruangan tuh. Kira-kira apa? IO bisa ya, Bah? IO Event kan organizer. Kan bekerja sama. Oh, enggak ya. ada cuma sedikit banget, dia lebih senang nggak ketemu orang. Ini ada arsitek Ibu Nasma, ada Ibu Dini artis, Oke, Ibu Yati oke. peneliti.
peneliti, tapi gini, neliti yang hal-hal yang ke depan ya, bukan hal, dia kan bukan otak kiri. Kalau neliti yang analisis otak kiri, dia bukan, dia ide-ide, lebih ke arah invention, bukan discovering. Oke. Ya neliti tapi invensi gitu. Nah ini Ini tepatnya ada dia tuh, pengkonsep, Bah, ada fotografer alam, ada pembicara, ada teknisi. oke, pembicara sih enggak lah ya. Dia ini orang terkenal di Indonesia, dia pengarang lagu. Lagu-lagunya selalu lagu-lagu tentang alam. Seperti dia kalau bikin lagu selalu di hutan, selalu. Tapi zaman dulu, jadul itu lagu-lagunya Bimbo selalu dibikin oleh dia. Namanya Abah Iwan namanya. Kalau ini, nah lo ini. Ayo Bapak Ibu silakan yang memberikan tanggapan, ini cocoknya di bidang apa ketika bekerja? Dia lebih senang ketemu orang, tapi kalau mikir kanan lah. Dan mengendalikan. Silakan memberikan tanggapannya di chat, kira-kira mana yang disukai ketika bekerja, cocoknya sebagai apa. Ini terakhir chatnya dari Ibu Happy. Ini Bu Ratna, pengacara, Bah. Pengacara itu kiri. Oke. Karena dia mesti hafal sama itu. Hafal Pak Ato, sama. manajer artis, Bah, Pak Ato. Oke. Oke, bisa itu ya, bisa. Jadi guru bisa, Bah? Oke, Guru, berikutnya ya. tim kreatif, trainer, tim leader. Guru, kalau guru soal desain bagus, guru soal desain ya. Atau kepala sekolah juga bagus nih. Kalau ini gimana ini? Di sini ada Ibu Rahayu, chef, Bah. Sales, oke. Chef. Ada manajer rumah sakit dari Di Ibu rumah Julia. sakit. Bisa juga. Keren ya. Keren ya itu, udah pada bisa jawab ya. Kalau ini? Ini ada Tadi Ibu apa? Happy Oh, Perawat. ini sama ya? Oh sama ya, mirip-mirip ya. Cuma ini ada mengendalikan, kalau ini enggak nih. Ini salah satu motivator terkenal nih. Ini ada Ibu Rati, event organizer. Tapi yang mana nih ininya tadi soalnya? Ada Ibu Ratna, penyuluh. Penyuluh, oke. Jadi menarik ya, dengan hanya 5 pertanyaan sudah kebayang gitu, betul nggak? Iya. Nah, ya udah kan ngapain pusing-pusing sih, ngapain pakai yang macem-macem. Dan ini di dunia nggak ada loh ini. Nah sekarang berikutnya, tadi kan yang 7, Iya. sekarang yang 30, tapi nanti dikerjakan sendiri di rumah ya, bukan di sini. Jadi gini, ada rapid test, tapi keren rapid testnya. Itu namanya ini, 30 peran produktif. Anda nanti pulang ke rumah, coba deh temubakat.com yang belum pernah gitu ya. Ini gratis, boleh dipakai buat keluarga, buat murid boleh, buat teman-teman boleh, buat dilatih. Dan di dalamnya kalau kita download, itu ada cara baca. Dan juga banyak di YouTube, teman-teman yang bikin itu, bikin video tentang ginian. Dan ini gratis, tis gitu. Lebih lengkap. Kalau tadi kan 7, kalau ini 30. Kalau mau lebih lengkap lagi ya 114, itu nanti sama Bu Sinta urusannya. Itu bayar itu. Gitu. Nah kayak gini bentuknya nih. Di tengahnya 8. Kalau tadi kan 7. Cuma otak kiri dibagi 2 lagi sama konsep ini. Ada kiri atas, kiri bawah. Jadi 8. Nah luarnya 30. Ini bagus buat bikin personal branding, bagus gitu. Kemarin saya dapat masukan dari Surabaya, ada seorang istri yang menguasai ini, lalu sama suami yang ngajar personal branding diajak ikut. Ternyata peserta antusias banget karena cocok gitu. Masing-masing orang punya personal branding. Jadi ini silakan dicoba, karena waktu juga nggak banyak. Kita tanya jawab atau lanjut ke Bu. Tapi sebelumnya saya tutup ini dulu ya. Ini penting juga nih. Iya, Mbak. Ini kesannya apa sih kalau kura-kura? Coba silakan jawab. Kalau saya bilang kura-kura kesannya apa sih? Berjalan lambat. Pesan. Berjalan. Nah menarik karena semua orang bilang lambat. Jadi saya kan coba di mana-mana nih, di tentara, di mahasiswa, di anak SMA, di publik gitu ya. Itu selalu bilang lambat. Kenapa? Karena kita manusia itu cenderung melihat kelemahan orang. Itu memang dari sononya begitu. Gitu.
Padahal ilmu ini justru nggak begitu. Mas, sekarang pertanyaannya, kura-kura kalau balapan sama kuda, balapan nih, 1 lawan 1, tanpa alat bantu lagi, dan bukan dongeng, kira-kira bisa menang nggak sih? Ini kok bisa kecoret ya? Kura-kura kalau balapan sama kuda, 1 lawan 1, tanpa alat bantu dan bukan dongeng, bisa menang nggak kira-kira? Bisa. Gimana? Tergantung itunya, Bah, areanya. Kalau misalnya di lumpur gitu, kura-kura bisa jalan, kuda atau air kan agak sulit. Di air lah, di air ya. Jangan di Iya, lumpur, di air lah. Air. Nah, Ini bisa, berarti Mbak, kura-kura kan kata nggak Pak lambat. Ato, balapan nyelam katanya Pak Ato. Ada Makanya. tergantung medannya, Ibu Yati. Berarti Ada kan Kurahayu tidak katanya. Lapannya di mana, Bah? di situ. Kan saya nggak nyebut kan, tapi kan semua bilang lambat. Betul nggak? Ya. Ternyata kalau di air dia nggak lambat gitu, malah kuda yang lambat. Jadi sebenarnya untung kura-kura nggak ikut pelatihan motivasi gitu. Kalau dia ikut pelatihan motivasi, dia beli sepatu dia yang mahal buat latihan lari. Kan nggak mungkin bisa buat latihan lari. Jadi istilah ini ada yang salah nih. Practice make perfect, ada yang salah nih. Nggak salah, tidak lengkap lah. Yang lengkap adalah Apa ini. punten putus-putus, Bah? Udah Putus-putus jauh. ya? Ya, sekarang udah jelas. Jadi yang benar adalah ini yang benar. Practice your potential makes perfect. Jadi kalau kura-kura saja dikasih potensi, masa manusia nggak dikasih potensi sih, keterlaluan banget. Dan kalau kita merasa nggak punya potensi, juga tidak syukur nikmat kita. Jadi intinya lah gali itu potensi, lakukan banyak aktivitas, nanti lihat konsepnya. Nah di sini saya kasih beberapa link buat Anda baca nanti. Ini ada link saya ini, silakan dilihat, bisa dibuka, ada film, ada PowerPoint, ada juga link dari Ibu Septi tentang Pandu 45 buat memperhatikan anak dari kecil gitu loh. Jadi silakan ini, karena nggak mungkin kita selesaikan dalam waktu jam. Begitu ya, kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah untuk paparannya yang luar biasa. Teman-teman boleh tuliskan di chat satu kata untuk Abah. Silakan tuliskan di chat apapun satu kata untuk Abah dari paparan tadi, begitu ya. Selanjutnya pertanyaannya silakan disimpan dulu gitu, karena saya akan mengundang narasumber berikutnya. Ini sahabat saya sebagai praktisi pendidikan yang telah 18 tahun mengelola PAUD, SDIT, boarding school-nya terkait juga homeschooling Az-Zahra. Sebelum saya memperkenalkan, yuk Bapak Ibu semuanya, ikuti saya tagline-nya dari Az-Zahra. Berkarakter, ikutin Bapak Ibu, tagline Az-Zahra, berkarakter, mandiri, bermanfaat untuk umat. Bermanfaat untuk umat. Kita ulang lagi ya. Berkarakter, mandiri, bermanfaat untuk umat. Ya. Terima kasih. Saya akan bacakan CV-nya. Yang akan memberikan paparan adalah Bunda Insinyur Hajah Dwi Sianti Wiyati, atau saya sering menyebutnya Bunda Sinta. Bunda Sinta ini tinggal di Citra Cibubur, ibu dari 2 putra dan 1 putri. Kebetulan 1 putranya sekolah di Jerman, terus 1 putranya lagi di ITB, dan yang paling bungsu putri sekolah di SIT Az-Zahra. Bunda Sinta ini juga pendiri Talents Mapping Point Kabupaten Bogor. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau tahu detail mengenai Talents Mapping bisa ke Bunda Sinta. Bunda Sinta juga sebagai Ketua Yayasan dan Direktur Eksekutif SIT Az-Zahra ya Bapak Ibu. Bunda Sinta ini selain pendiri di SIT Az-Zahra juga ibu yang sangat ini nih, ibu-ibu gaul ya, karena mengikuti banyak komunitas, termasuk pendiri komunitas ibu kreatif, pengurus komunitas entrepreneur dan komunitas UMKM di Bogor gitu. Ibu Sinta juga sering memberikan training terkait dengan konsultan pendidikan. Dan pastikan ibu bapak semuanya kalau yang belum punya bukunya, Ibu Sinta juga sebagai penulis buku Ibu Kreatif Keluarga Produktif gitu ya. Tanpa berlama-lama kepada Bunda Sinta, kami persilakan yang akan memaparkan Merdeka Belajar dengan Homeschooling. Silakan Bunda Sinta.
Terima kasih Mbak Mia yang sudah menjadi moderator di acara ini. Terima kasih kepada guru kita semua, Abah Rama, yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta seminar yang telah hadir, Masya Allah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, dari Makassar, dari Lampung, Riau, Malang, Jabodetabek, dan Bandung, ya Masya Allah. Dan tidak lupa kepada juga sahabat-sahabat seperjuangan, manajemen, dan guru-guru di SIT Ajara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data OECD pada tahun 2018 yang mengevaluasi dari sistem pendidikan di suatu negara dengan cara mengukur kinerja siswa menunjukkan bahwa skor PISA Indonesia yang mengukur tentang skor literasi, matematik, dan sains, Indonesia memiliki nilai yang sangat rendah dan di bawah rata-rata skor PISA negara-negara di dunia. Menteri Pendidikan Nasional, Bapak Andi Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa kurikulum yang begitu padat menjadi penghambat bagi siswa untuk bisa menemukan potensi terbaiknya. Sehingga saat ini pemerintah mencanangkan program Merdeka Belajar sebagai salah satu solusinya. Untuk itu topik kita kali ini yang kita ambil ada tema yang sangat menarik, yaitu Merdeka Belajar dengan Homeschooling. Perkenalkan, saya Bunda Sinta, 30 menit ke depan akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, mengapa kita perlu mendukung program Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, apa itu homeschooling? Dan yang ketiga, bagaimana caranya mengembangkan minat dan bakat pada anak melalui homeschooling. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Silakan, host. Host nggak ada suaranya. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar.
Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Ya, terima kasih host yang sudah men-share videonya. Jadi sangat jelas apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita. Selain itu, kenapa kita perlu mendukung Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah? Al-Umu Madrasah Al-Ula. Ibu adalah guru yang pertama dan utama di rumah. Silakan host untuk men-share. Dan tanggung jawab pendidikan terutama untuk akidah dan akhlak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Saat ini sebagian besar orang tua atau mungkin beberapa ya telah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu kepada sekolah. Next. Dan di saat pandemi ini banyak orang tua, guru ya, bahkan anak sendiri yang merasa tidak siap. Terutama orang tua, mungkin banyak yang selama ini merasakan bagaimana beratnya mendampingi anak-anak di rumah. Saat ini ada 25 juta sekitar siswa SD yang terkendala dalam pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini tentu PR besar buat kita semua. Masa pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan kurikulum darurat setelah pandemi berjalan 5 bulan. Dan kurikulum darurat ini sebetulnya adalah saat yang tepat untuk kita bisa melengkapi kurikulum yang ada dengan lebih fokus kepada potensi kekuatan anak. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Abah. Kita memiliki banyak waktu. Mungkin saatnya lah kita sebagai orang tua sekarang bisa membersamai anak di rumah untuk bisa membimbing dan menemukan potensi terbaik dari anak-anak tersebut. Ya, selama anak PJJ atau learning from home ya, hal-hal apa saja yang sekiranya bisa kita perkaya untuk melengkapi kurikulum darurat yang berada di Diknas. Yang pertama adalah life skill. Inilah saatnya kita bisa mendidik, tetapi kita melatih kemampuan untuk melakukan keterampilan hidup. Ya, anak-anak dilibatkan dalam kegiatan keseharian ya, dalam merawat diri, merawat lingkungan, merapihkan tempat belajar, juga ikut memasak misalnya, menyiapkan juga menu apa yang akan disajikan kepada keluarga, merawat tanaman, memelihara binatang, banyak hal. Seperti tadi Abah sampaikan, mungkin kita perlu mengeksplor kegiatan-kegiatan aktivitas itu dan mengacu kepada 114 aktivitas yang bisa memunculkan potensi-potensi anak tersebut. Ya. Untuk lebih detailnya apa saja kegiatan 114 itu mungkin nanti bisa ada baca dan ada session tersendiri ya. Intinya, learn from home ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk bisa membersamai anak. Mungkin selama ini ada keluarga-keluarga yang tidak sempat sholat subuh berjamaah ya atau sarapan pagi berjamaah. Inilah saatnya kita melakukan bonding dengan putra-putri kita. Ya. Jadi banyak hal yang tetap perlu kita syukuri di kondisi seperti ini. Ya. Kurikulum darurat yang sudah disampaikan dari pemerintah konon sudah menyiapkan modul-modul untuk pendidikan usia dini dan juga tingkat dasar. Tapi saat ini kita di sekolah formal belum menerimanya, tetapi tentu kita tidak bisa menunggu, kita tetap bisa melakukan banyak hal untuk memanfaatkan waktu kebersamaan bersama anak-anak di rumah.
Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kurikulum yang padat saat ini yang terus berorientasi kepada kognitif yang lebih banyak ya, sehingga aspek afektif dan psikomotoriknya itu berkurang. Inilah yang akan dilengkapi di rumah ya. Di mana saat ini sebetulnya kalau melihat kompetensi abad 21 itu knowledge semua sekarang udah ada di genggaman. Ya nggak Ibu? Bapak Ibu, apa sih sekarang yang tidak bisa kita ketahui ya, misalnya terkait dengan pengetahuan ya, knowledge, itu kita bisa tanya Mbah Google, tinggal klik, tanya apa saja ada. Jadi ya kalau namanya guru sebagai sumber ilmu, sekarang Mbah Google itu sudah juga sebagai sumber ilmu, begitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya hal yang belum selama ini digarap adalah peningkatan skill, ya, peningkatan keterampilan ini yang perlu kita perkuat, pertajam di rumah, ya. Selain juga tentu karakter, attitude, ya, pendidikan karakter atau akhlakul karimah, ya, bagaimana sikap menolong, empati, peduli, tanggung jawab, jujur, itu semua bisa dilakukan dan menjadi parameter, gitu ya. Jadi bisa saja kita ingin menanamkan nilai-nilai yang selama ini sudah kita serahkan ke sekolah gitu, kita mulai kita ingin mengajarkan 6 karakter deh dalam 1 bulan, kita inventarisir mana-mana yang perlu kita tanamkan dan perkuat untuk anak-anak kita ya. Nah, selain pendidikan karakter juga ya praktek ibadah harian yang saat sebelumnya mungkin mereka sholat duha atau berdoa zikir pagi itu dilakukan di sekolah, ya sekarang di rumah ya. Seperti itu. Jadi termasuk juga apakah sholatnya misalnya sholat selain berjamaah, terus sholat rawatibnya ya, tilawah Qur'annya dan sebagainya, itu juga merupakan bagian yang akan menyatukan bonding ya. Alangkah indahnya kalau bisa ya ngaji sama-sama ya bersama anak-anak. Hal yang penting juga adalah karena sekarang ya media pembelajaran itu melalui digital, sehingga digital learning ini perlu dikuasai oleh anak-anak kita ya. Jadi kalau sebelumnya ke sekolah itu tidak boleh membawa perangkat gadget, sekarang justru sekolah di dalam gadget kan, seperti itu ya. Nah ini tentu kita sebagai orang tua juga perlu memahami ya, bagaimana memprotek anak-anak kita dalam masa learn from home ini untuk tidak terkontaminasi dengan konten-konten yang buruk dampaknya buat anak-anak kita. Ya, digital learning perlu dipelajari juga untuk memang pendidikan kedepannya itu akan berbasis IT, seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi alergi terhadap gadget, tetapi kita perlu membentengi anak-anak kita terhadap hal-hal yang negatif bagi perkembangan jiwanya. Selain itu pendidikan kesehatan ya, pendidikan kesehatan rasanya sekaranglah saat yang tepat kita bisa mengajarkan kepada anak untuk lifestyle health gitu ya. Jadi kehidupan yang sehat ya, dimulai misalnya kita pentingnya sekarang ini olahraga ya, makanan yang sehat, makan buah, sayur, berjemur kena sinar matahari ya, selalu cuci tangan gitu ya, menjaga habis dari luar, selalu mandi dan menjaga kesehatan lainnya gitu. Saat inilah saat yang tepat dan itu akan menjadi modal bagi mereka untuk kehidupannya kelak ya. Dan juga waktu yang saat ini mungkin kan dengan learn from home, waktu pada saat apakah Zoom meeting ataukah Google meeting ataukah pakai media apapun dari sekolah itu lebih pendek ya biasanya waktunya dibanding waktu biasa. Nah inilah waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan potensi yang menjadi kekuatan bagi anak ya. Kalau selama ini mungkin anak-anak kita udah sibuk sekolah, pulang sekolah udah capek, mengerjakan PR, belum lagi les dan sebagainya. Nah sekaranglah saat yang tepat. Jadi artinya kita seperti tadi Abah sampaikan ya, mungkin kita perlu belajar lagi gitu ya, bagaimana kita bisa mengassessment anak-anak kita dan memberikan banyak kegiatan gitu ya, banyak kegiatan bagi anak-anak kita.
Ya, selain itu juga inilah juga saatnya karena kita banyak di rumah ya, dan akses informasi pelatihan ini kan sekarang yang namanya seminar, webinar, workshop online tuh banyak sekali, baik berbayar maupun online. Jadi silakan anak-anak kita maupun kita sendiri bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa gitu ya. Saya merasakan ini aspek positif yang dirasakan selama ini kan kalau kita mau ikut workshop harus bayar, perginya jauh, kadang di Jakarta, di hotel lah dan sebagainya, biayanya mahal, macet. Sekarang cukup klik gitu ya, dan kita sudah dapat ilmunya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa memberikan kita baik dari knowledge maupun dari sisi skill ya. Dan tentu anak-anak kita perlu dibekali dengan misalnya speed reading, apakah mind mapping, memorizing ya, insya Allah nanti itu juga akan Zoominar kita ini akan berkelanjutan ya, jadi grupnya mudah-mudahan tidak bubar dulu gitu. Selain nanti materi Abah juga insya Allah akan dapat ya materi-materi pertemuan ini, juga kita akan ada informasi-informasi terkait dari pelatihan-pelatihan untuk peningkatan soft skill bagi kita dan bagi anak-anak kita. Ya, nah yang hal yang lain. Kenapa gitu? Atau apa sih sebetulnya tadi judulnya kok Merdeka Belajar melalui homeschooling gitu ya? Mungkin ada yang sudah tahu di sini ada banyak ya praktisi homeschooling. Mungkin silahkan bisa mengechat apa sih homeschooling gitu bagi yang sudah tahu atau mungkin juga yang memang sudah menjadi praktisi ya homeschooling. Silakan untuk mengisi homeschooling itu apa sih gitu ya? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat mengenai pengertian Bapak Ibu terkait homeschooling. Banyak kok pendapat, jangan takut salah karena banyak sekali ya definisi dari homeschooling yang kita pahami. Belum ada yang mengisi ya? Belum ada, nanti kalau ada saya bacakan Bunda Sinta. Oh baik, ya. Jadi homeschooling itu adalah suatu konsep ya, konsep pendidikan belajar dengan basis di rumah ya. Jadi basisnya di rumah, keluarga gitu ya dalam hal ini. Di mana ibu dan bapak itulah yang menjadi gurunya. Nah ini homeschooling tunggal namanya ya, homeschooling tunggal. Mungkin next materinya. Bunda Yati ada ya chat nih Bunda Sinta. Homeschooling itu katanya sekolah dari rumah, orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan. Ya betul. Terus ada juga Ibu Julia dari Aceh Selatan. Homeschooling ini sebuah upaya pendampingan belajar dari orang tua langsung dalam hal mengelola pembelajaran anaknya. Gitu. Iya, betul juga ya. Jadi dalam hal ini orang tualah yang merancang program pendidikan bagi putra-putrinya ya, bagi anak-anaknya lah. Dan pada saat sebetulnya homeschooling ini sudah lama ya, dari zaman bahkan ya ada pendidikan Islam untuk awal itu memang basicnya homeschooling ya, sebelum ada sekolah dan madrasah ya. Jadi mungkin kita bisa lihat para kiai itu yang mendidik putra-putrinya sendiri di pesantren gitu ya. Karena memang pendidikan homeschooling ini sangat relevan, sangat sesuai dengan konsep pendidikan Islam ya, seperti itu, di mana orang tua lah yang memang bertanggung jawab dan yang akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah terhadap pendidikan keluarganya, seperti itu ya. Ini ada juga model belajar alternatif. Ya, betul juga ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan komentarnya. Jadi betul semua ya, itu basicnya adalah di rumah. Nah, ada beberapa orang tua yang kalau kita misalnya yang mendidik anak-anak, kita yang menjadi gurunya, terus gimana anak kita bisa ujian nggak, bisa dapat ijazah nggak, bisa melanjutkan sekolah nggak, berikutnya atau kuliah gitu ya, bisa melanjutkan kuliah. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dalam Sistem Pendidikan Nasional sudah diakui bahwa homeschooling di Indonesia ini diakui sebagai tadi ya Undang-Undang Nomor sekian tentang Cipdisnas, bahwa pendidikan itu ada meliputi jalur pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi tidak perlu khawatir ya bagi keluarga yang memilih putra-putrinya untuk homeschooling, tetap bisa mengikuti ujian nasional dengan kesetaraan paket A untuk SD, paket B SMP, dan paket C untuk SMA. Gitu ya. Next.
Next host ya. Ya, homeschooling sendiri. Nah, ini apa saja sih gitu ya di homeschooling bedanya dengan sekolah formal biasa ya. Pada intinya homeschooling untuk kurikulum Diknas itu tetap mengacu kepada kurikulum Diknas, tapi tentu saja disederhanakan ya. Kemarin Pak Menteri juga menyampaikan kurikulum darurat ini lebih fokus dan lebih dalam ya. Jadi tidak melebar ya, tapi lebih fokus dan lebih dalam ya. Jadi insya Allah dengan kurikulum darurat ini lebih mudah anak untuk bisa merangkum ya apa sih materi-materi yang disampaikan ya, karena sekarang ini kan sistemnya tematik ya, kadang-kadang bingung gitu anak-anak ini apa sih kok campur ya bahasa Indonesia dengan PKN gitu, campur juga dengan SPDP dan yang lain sebagainya ya. Jadi dengan tatap muka yang biasanya durasinya pendek ya, mungkin hanya 1 atau 2 jam, diharapkan anak-anak bisa mengambil inti dari materi-materi tersebut ya. Nah, nanti mungkin kita selanjutnya akan belajar tentang bagaimana membuat mind mapping gitu ya, sebagai tools supaya anak-anak lebih mudah paham dan guru juga lebih mudah untuk menyampaikannya. Seperti itu. Ya, apa saja tadi yang di homeschooling dilakukan, sebetulnya tadi ada menyangkut yang 4 tadi ya, menyangkut 4 tadi. Jadi ada knowledge, ada TASK ya, talent, attitude, skill, dan knowledge gitu ya. Ini yang idealnya ya, ini yang ideal karena semangat homeschooling itu adalah memang untuk mengembangkan potensi setiap anak yang memang unik seperti itu ya. Jadi idealnya kurikulumnya adalah kurikulum customized ya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Jadi orang tua yang merancang pendidikan harus menyesuaikan dengan potensi anak ya yang dimilikinya seperti itu. Jadi meskipun sama-sama usia SD, bahkan mungkin adik kakak, bisa jadi kurikulumnya berbeda ya seperti itu. Jadi kurikulum customized di homeschooling ini. Nah, tetapi di lapangan memang banyak lembaga-lembaga homeschooling yang hanya fokus ke aspek kognitif ya, jadi tidak jauh, hanya orientasinya itu kurikulum Diknas gitu ya, tanpa juga mengeksplor mengenai bagaimana sikap ya, atau karakternya, bagaimana keterampilannya, dan terutama juga ada beberapa bahkan yang tidak menyentuh aspek talent atau bakat ya. Padahal semangat awal homeschooling ini adalah untuk mengembangkan potensi yang sangat related dengan bakat setiap anak seperti itu ya. Nah, homeschooling ini bisa kita klasifikasikan ya. Jadi yang pertama, ini kan sangat berbeda-beda ya yang ada di masyarakat. Homeschooling tunggal, artinya memang yang orang tua karena satu sebab ya, satu dan lain hal gitu, tidak ingin menyekolahkan anaknya di sekolah formal ya, dan memutuskan untuk mendidik sendiri putra-putrinya. Dan dalam hal ini gurunya langsung adalah ibu dan bapaknya, bisa juga nenek, tantenya ya, tapi masih keluarga inti lah yang menjadi fasilitator atau gurunya, seperti itu ya. Jadi mereka susun sendiri, mereka asesmen sendiri gitu ya, membuat laporan sendiri dan sebagainya. Apabila ya ada beberapa keluarga yang sudah melakukan homeschooling dan mulai sharing, karena kan setiap keluarga pasti juga orang tuanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya nih ada orang tua yang merasa, aduh saya matematiknya kurang nih, saya butuh narasumber yang bisa menguasai matematik. Nah kebetulan tetangga sebelah atau saudara atau yang memang sama-sama melakukan homeschooling punya kapasitas itu, yuk kita bareng-bareng gitu ya, kerjasama. Mungkin kalau yang satunya bisa melatih keterampilan misalnya ya masak, untuk yang satunya lagi bisa melatih anak untuk kemandirian atau kepercayaan diri dengan public speaking misalnya, macam-macam. Nah itulah homeschooling majemuk, di mana ada 2 atau beberapa keluarga itu mereka bersatu bekerja sama ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama, kegiatan homeschooling, tetapi kegiatan pokok tetap berada di orang tua masing-masing ya. Dan
Dalam perkembangan selanjutnya, seperti yang banyak sekarang ya, yang banyak di masyarakat kita, sudah sekitar 11.000 atau 12.000 ya siswa yang homeschooling di Indonesia, dan bahkan kalau di seluruh dunia itu sudah jutaan ya keluarga yang melaksanakan homeschooling. Tetapi banyaknya adalah homeschooling komunitas ya, di mana homeschooling komunitas ini merupakan gabungan homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus bahan ajar. Jadi sudah mulai tertata ya silabusnya, bahan ajarnya, ada jadwal gitu ya, ada materinya, udah meramu kegiatan-kegiatan ini, juga menyediakan sarananya. Misalnya sekarang kegiatan olahraga berenang, ya udah berenang bareng-bareng di mana, atau saat ini kita belajar tentang sains, kita ke museum ini deh, sains iptek gitu ya, di Taman Mini gitu ya, itu sudah membuat jadwal silabus dan sebagainya. Itulah komunitas homeschooling ya, dan mereka menyediakan sarana, prasarana, serta jadwal pembelajaran seperti itu. Nah, ada hal kesulitan dalam perjalanan yang mereka dengan semangat untuk melaksanakan secara mandiri pembelajaran kepada atau pendidikan untuk putra-putrinya pada saat putra-putrinya ini ingin melanjutkan ya, misalnya orang tuanya karena suatu hal sudah tidak bisa lagi full gitu ya mengajar anak-anak, kemudian anak-anak perlu juga melanjutkan sekolah formal misalnya seperti itu, tentu butuh ijazah ya untuk bisa anak-anak ini melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kendala-kendala inilah yang sekarang ini dijembatani oleh homeschooling yang sudah mulai banyak berdiri ya. Artinya untuk anak bisa ujian tentu kan harus punya rapot ya. Nah, jadi begitu anak terdaftar di homeschooling, sebetulnya anak itu sudah terdaftar juga, didaftarkan di Dapodik Diknas ya, artinya tetap memiliki memiliki hak untuk nanti ujian karena sudah terdata di Dapodik. Dan homeschooling bekerja sama dengan keluarga itu menyiapkan portofolio ya, menyiapkan rapot. Bahkan sekarang ini kan sudah dicanangkan karena USBN sudah diganti ya dengan tidak ada lagi USBN, sehingga tanda kelulusan itu bisa dengan apakah itu bukti-bukti ya, lembar kerja portofolio, sertifikat, ijazah ya, dan hal-hal lain gitu sebagai faktor pendukung untuk tingkat kelulusan ya. Dari dokumen-dokumen yang mendukung sistem pembelajaran, untuk itu orang tua yang komit untuk melaksanakan homeschooling ini perlu rajin ya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan itu, karena itulah sebagai portofolio yang akan mempengaruhi nilai dari rapot anak ya untuk bisa ikut ujian seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana caranya? Tadi Abah sudah menyampaikan ya, luar biasa, sangat luas dan dalam ya mengenai eksplorasi potensi anak seperti itu ya, eksplorasi potensi anak. Kalau anak-anak kita nih yang masih usia dini, masih SD, yang di bawah 14 tahun ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Seperti Abah tadi sampaikan, itu ada 3B ya. Next mungkin slide-nya. Jadi 3B ini perbanyaklah, perbanyak aktivitas yang beragam ya. Perbanyak aktivitas yang beragam. Next. 3B. Ya. Aktivitas yang beragam, bertemu banyak orang ya. Jadi ajaklah anak-anak kita di komunitas-komunitas, apakah itu misalnya pengajian, arisan, olahraga gitu. Kalau kebetulan kita juga rapat RT ya diajak ya, ada kegiatan sosial ya diajak. Dibiasakan bertemu banyak orang juga dengan berbagai aktivitas kegiatan. Juga fasilitasi anak untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah ya. Jadi nggak ada salahnya pada saat misalnya rumah kita sedang renovasi, ada tukang ya, anak mau lihat pekerjaan tukang nggak masalah ya, jadi selama itu aman nggak masalah ya gitu. Jadi saya masih ingat sekali ya, ketika saya SD itu saya udah ikut di kegiatan pekerjaan tukang, bahkan dari yang namanya nyangkul, mencampurkan pasir dengan semen ya, kalau dulu itu juga ada kapur ya, kalau dulu pakai kapur itu komposisinya seperti apa ya, terus namanya mengecat, itu SD itu yang
ya ngecat kamar sendiri ya. Jadi Masya Allah ternyata mama saya itu belum belajar tentang talent mapping dan peningkatan aktivitas, tapi sudah melibatkan gitu ya. Jadi udah biasa meskipun saya perempuan itu naik genteng, bersihin pasir waktu terjadi gunung galunggung gitu waktu itu. Saya naik untuk membersihkan atap genteng karena kebetulan saya itu suka naik-naik gitu ya. Dan mama saya melihat sekali potensi anaknya gitu. Dia tidak menyuruh adik saya gitu ya yang memang lebih kalem, tapi nyuruh saya yang senang naik untuk membersihkan atap. Dan saat itu memang nggak ada pekerja ya, karena semua rumahnya orang juga kena abu dari gunung Galunggung yang waktu itu meletus seperti itu ya. Juga waktu saya SD tuh masih kecil gitu ya, mungkin kelas 2, kelas 3, naik beca itu belanja kebutuhan untuk jahit ya. Jadi saya udah paham tuh yang namanya resleting, benang karet dan sebagainya ya, itu kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu jadi memberi kesempatan ya anak untuk belajar menjahit gitu. Kelas 4 SD belum bisa duduk karena memang saya kecil, pendek itu, untuk menjahit dan menghasilkan uang seperti itu ya. Dan itu bahagia sekali ternyata gitu. Pada saat itu saya bahagia sekali gitu, SD sudah bisa dapat uang dari hasil kerja seperti itu ya. Happy artinya. Ya, baik. Untuk yang B berikutnya adalah berulang-ulang ya. Jadi pada saat anak melakukan tadi sudah bertemu banyak orang, beragam aktivitas juga berulang. Jadi enggak hanya sekali ya, karena mungkin waktu satu kali dilaksanakan itu tergantung moodnya anak kan, apakah lagi bad mood atau lagi good mood ya. Tapi kalau berulang bisa kelihatan. Nah, tandanya apa? Bahwa anak itu memiliki ketertarikan atau potensi kekuatan di situ. Tadi seperti Abah sampaikan, itu adalah 4E. Baik, teman-teman, supaya ingat ya, ini videonya bisa dibuka semua ya. Kita coba membuat salam 4E supaya ingat ya, 4E, tangan kanan di atas, bisa? Mbak Mia? Iya, betul, tangan kanan 4, dan tangan kirinya 3, kita silangkan ya. 4E ya. 4E ada yang masih ingat? Ini salam 4E ya. Yang pertama itu enjoy ya. Jadi pada saat ya Abah, waduh, Masya Allah ini dari awal luar biasa ya. Jadi teman-teman masih supaya teringat ya. Makasih Abah, makasih Mbak Mia, makasih ibu-ibu semua ya. Untuk mengingat kita, jadi apa ya kira-kira, oh ya udah saya ingat 4E gitu. Yang pertama enjoy, jadi kalau ada anak yang begitu asik melakukan suatu kegiatan ya, dan kita kelihatan kan kalau anak enjoy itu kalau cerita matanya berbinar-binar gitu ya, nggak kenal lelah, bahkan nggak kenal waktu gitu ya, rasanya tuh ada kan anak yang senang sekali Lego itu sampai malam kalau belum selesai itu merakit Lego itu dia belum kelar gitu ya. Jadi fasilitasi apa yang menjadi ketertarikan anak ya, fasilitasi seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu anak itu tertarik? Tentu harus dicobakan dulu ya, harus dicobakan dulu. Jadi olahraga pun beragam gitu. Olahraga kan ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya kelompok seperti itu ya, ada sifatnya yang meningkatkan adrenalin gitu ya, seperti jet ski, misalnya diving, snorkeling ya, atau banyak yang seperti itu dicobakan. Termasuk olahraga yang ringan ya, di mana ketertarikannya. Nah, saya tahu persis misalnya anak-anak saya itu sangat tertarik dengan olahraga yang sifatnya itu memacu adrenalin ya, seperti itu, karena memang sudah mereka mencobanya. Diving, snorkeling itu yang ketertarikan. Tapi ada juga yang saya sukanya badminton seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena tetap bagaimana apapun kegiatannya, kalau olahraga buat anak-anak itu wajib seperti itu ya. Nah, itu enjoy. Yang kedua easy ya. Easy itu ya mudah melakukannya gitu. Mudah melakukannya. Jadi bagi anak-anak tertentu misalnya ya, melukis, menggambar itu, anak saya yang paling kecil itu bagi dia mudah banget ya, dan dia enjoy sekali sampai lupa waktu gitu ya, hasilnya juga bagus ya, bagi dia mudah gitu ya, tapi bagi saya sangat susah, saya tidak bisa menggambar ya, bagi saya susah. Jadi kalian memiliki potensi biasanya dengan hanya effort yang sedikit itu hasilnya juga lebih bagus ya, dan mudah melakukannya, hasilnya excellent ya. Jadi easy, excellent, hasilnya bagus ya dibanding dengan teman-teman sebayanya atau seusianya seperti itu. Dan
apabila terus kita gali ya dan dikasih kesempatan mereka melakukan kegiatan itu berulang-ulang, tentu akhirnya akan earn. Earn ini artinya produktif ya. Kalau untuk anak-anak tidak selalu harus menghasilkan uang ya, tapi menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Misalnya anak memiliki sifat empati, suka menolong gitu ya. Ya kita fasilitasi dia. Untuk memang kalau misalnya kegiatan sosial ajak mereka yang memberikan donasi dan sebagainya gitu ya, itu sudah kegiatan produktif atau earn ya, artinya Ya, Bunda Sinta kelihatannya bermasalah ya dengan sinyalnya. Abah Rama bisa melanjutkan 4E-nya Bunda Sinta sambil menunggu Bunda Sinta, karena biasanya kalau udah bicara teknologi seperti ini ya, Abah ya. Iya sih. Jadi earn-nya tuh jangan dibayangkan itu harus uang, tapi juga satu hal yang produktif. Jadi 4 itu enjoy, isi, excellent, earn. Sebetulnya yang 114 itu sebenarnya aktivitas yang produktif sebenarnya sudah dipilih, karena ada aktivitas yang tidak produktif tidak termasuk 114. Itu. Dan Abah, itu lebih mudah. Iya, kalau bicara excellent itu kalau anak ukurannya seperti apa tuh, Abah? Yang menentukan excellent kan orang lain. Iya, Wah, iya, bagus nih, iya. keren nih gitu kan. Gitu loh. Jangan sampai bukan, dia belum tentu loh. Jadi coba Bumi pernah nggak nonton apa namanya? Yang milih orang nyanyi lah. Apa tuh namanya tuh? Indonesian Idol. Kan ada orang yang kita tahu nggak bisa nyanyi, tapi dia merasa bisa nyanyi kan. Iya, iya. Hingga ketika dia kalah, dia marah-marah sama Sama jurinya kan. jurinya. Iya, iya. Karena dia merasa dia excellent. Orang lain bilang Betul. enggak. Iya. Iya, mungkin iya, mungkin Abah sambil menunggu Bunda Sinta connect lagi internetnya gitu ya. Saya membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu, silakan kalau yang ingin bertanya sambil kita menunggu Bunda Sinta, karena memang sudah bicara teknologi seringkali ada sinyal yang terputus. Kalau di sini ada pertanyaan saya bacakan, tapi ini mungkin bisa terkait sama Bunda Sinta yang menjawab. Bagaimana contoh silabus homeschooling? Abah bisa jawab? Nggak bisa. Enggak. Apa yang harus disiapkan untuk mendirikan homeschooling itu ini lagi ya, Bunda Sinta gitu. Terus ada lagi pertanyaan, ini pernyataan dari Ibu Julia, saya berharap ada kelas lanjutan setelah ini untuk membuat kita semua bergerak dan belajar mendampingi semua orang-orang yang membutuhkan program homeschooling ini gitu ya. Terus Abah ada juga di pertanyaan, mungkin Abah bisa berbagi pengetahuannya. Ini dari Ibu Rahayu Kartika. Kondisi pandemi ini anak belajar dalam rumah. Pasti unik ya, aktivitas di luar rumah ini kan terbatas ya, Bah ya. Gimana agar interaksi sosialnya tetap berjalan, Bah? Tetap terjaga. Antara siapa? Ini anak yang homeschooling kan seringkali ibu-ibu tuh galau karena nggak ada interaksi sosialnya, Bah. Artinya keluar gitu ya? Iya. Kalau sekolah kan kita punya teman, ada gurunya gitu, Bah. Kalau di homeschooling kan itu. Interaksi sosial. Aduh, maaf nih jaringannya. Oh ya, interaksi Bunda Sinta tadi aku sempat bertanya dulu sama Abah, nggak apa-apa ya? Terkait interaksi sosial, menurut Abah gimana, Bah? Iya. Saya sih belum bisa jawab dengan tepat karena kan memang saya tidak di situ sih. Yang jelas memang kalau di rumah dan tidak bisa keluar mesti bikin semacam itu, kegiatan apa sajalah kegiatan itu yang tidak harus sosial kan, nggak berarti harus orang lain kan, bisa di kelompoknya keluarga sendiri kan sebenarnya sih. Iya, iya. Jadi interaksi sosial bisa startnya dari keluarga gitu ya, Bah ya? Bisa, tapi nggak tahu kalau keluarganya sedikit banget gitu, nggak itu juga. Iya, iya, iya. Iya, saya kembalikan lagi ke Bunda Sinta, mau dilanjutkan? Iya, sedikit ya mungkin. Iya. Tinggal sedikit lagi ya. Baik, mohon maaf ya Ibu Bapak Ibu, ini jaringannya sedang ini. Jadi kembali tadi bagaimana kalau kita memang
anak kita sudah lewat 14 tahun ya, kita pun belum sempat selama ini belum melakukan gitu banyak hal kepada anak-anak kita juga belum tahu 4E gitu ya. Nah, hal yang mudahnya tentu dengan assessment ya, dengan talent mapping assessment, bahkan bisa dicoba dulu seperti tadi yang Abah sampaikan, itu ada linknya untuk strength tipologi 30 ya, ada websitenya itu bisa diakses seperti itu. Nah, tadi mungkin sekalian juga yang sudah sampaikan ya, bahwa masalah sosial untuk di homeschooling itu tidak lagi menjadi kendala, mengingat saat ini komunitas-komunitas homeschooling ini udah banyak ya, gitu. Komunitas homeschooling sudah banyak dan mereka biasa melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah, itulah saatnya mereka bersosialisasi ya. Dan lembaga-lembaga homeschooling sekarang juga ada memang yang selain yang private juga ada yang bentuknya komunitas. Jadi sekitar siswanya ada yang maksimal 15 anak misalnya seperti itu ya. Jadi tetap bisa berinteraksi secara sosial seperti itu. Nah, tapi tentu saja apabila orang tua memutuskan untuk homeschooling bagi putra-putrinya itu perlu adanya sinergi yang begitu intens dengan homeschooling supaya misi visi yang memang goals yang disepakati, yang diinginkan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya itu bisa terpenuhi. Baik, sebelum saya tutup mungkin kita akan review ya sejenak. Tadi ada 3 poin untuk sedikit mengulang ya. Yang pertama, kenapa kita perlu mensupport program dari Merdeka Belajar, seperti itu ya. Tadi, apalagi itu Merdeka Belajar sangat related dalam kondisi pandemi saat ini, di mana sebagian besar orang tua adalah mendampingi dan membersamai putra-putrinya dalam pendidikan di rumah ya. Ada juga kemarin itu, kalau misalnya untuk usia dini, itu bagaimana ya gitu, kadang orang tua itu menjadi mati gaya gitu ya, dan guru-guru pun saat ini merasa kesulitan tentu untuk usia dini berinteraksi dengan sistem online ya, anak-anak masih belum bisa fokus secara online ya. Nah, dalam hal inilah kesempatan anak-anak konsepnya kalau untuk usia dini itu kan bermain ya. Jadi bermainlah, perbanyaklah bermain, aktivitas yang beragam. Nikmatilah saat bermain itu, seperti itu ya. Dan mungkin peran sekolah di sini bisa memfasilitasi untuk alat-alat worksheet seperti itu ya, apa-apa yang harus disiapkan dan permainan-permainan seperti apa yang memang bisa dieksplor bekerja sama orang tua dengan anak. Nah, adapun tadi apa itu homeschooling ya, tadi ibu-ibu sudah paham semua insya Allah, adalah konsep pendidikan yang memang berbasis di rumah, seperti itu. Dan bagaimana caranya untuk pengembangan minat bakat anak dengan homeschooling, yaitu kembali mengingat homeschooling ini memiliki fleksibilitas dari sisi waktu ya. Jadi idealnya jadwal belajar pun ditentukan komitmen sama-sama gitu ya, disepakati antara anak dengan orang tua. Saya pingin belajarnya pagi, saya pingin belajar siang. Kalau pagi saya maunya olahraga aja deh, saya belajarnya siang, habis itu malam apa ya. Jadi sifatnya fleksibel untuk anak-anak homeschooling itu ya. Dan kesempatan waktu yang lapang artinya ya, dan keluarga inilah adalah kesempatan untuk mengeksplor dan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas produktif lainnya ya. Dan saat inilah kurikulum yang memang customized bagi putra-putrinya mungkin perlu kembali kita refleksi ya, apakah kita sudah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan potensi anak-anak kita, ataukah selama ini kita menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan sekolah selama ini ya. Mungkin kita perlu mereview, kita perlu menanyakan kepada anak gitu, apakah memang enjoy di sekolah, apakah ada keinginan atau ya ketertarikan yang tidak bisa difasilitasi di sekolah, seperti itu ya. Ya, dan terakhir kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, mari kita sama-sama menjadi penggerak untuk mewujudkan Merdeka Belajar bagi putra-putri kita. Ya, dan selamat Hari Kemerdekaan RI ke-75, Merdeka Belajar, merdeka buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih untuk Bunda Sinta untuk paparannya. Silakan Bapak Ibu memberikan tepuk tangan kepada Bunda Sinta. Ibu Sinta secara virtual boleh dengan klik tombol reaction-nya. Atau mau langsung juga nggak apa-apa, tapi kayaknya langsung tiba-tiba nanti nyamuknya datang ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan nih Bunda Sinta melalui chat ya. Pertanyaannya nanti akan tidak semua, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tapi nanti selanjutnya akan dibahas di WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cut Dewi, bagaimana contoh silabus homeschooling? Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Ibu Ari, apa yang harus disiapkan untuk mendirikan homeschooling? Kira-kira Bunda Sinta mau jawab sekarang atau di WhatsApp? Boleh sekarang aja. Boleh, silakan. Ya, baik. Jadi silabus ya, untuk apa sih silabus untuk anak-anak yang homeschooling ya, atau contohnya bahkan ya. Jadi silabus atau modul bagi anak-anak homeschooling itu sifatnya memang customized. Jadi tidak bisa menjadi standar seperti itu ya. Contoh misalnya homeschooling di Ajahra, udah azan ya? Sudah. Baik, sebentar saja mungkin. Kita dengar dulu. Berhenti. Tutup dulu coba. Ini nggak ada di sini. Bunda lah salah. Udah. Bisa dilanjut? Azan ya. Baik, mungkin sebentar aja ya, habis ini. Bisa kita lanjut? Ya, ya baik, lanjut sebentar ya mungkin ya. Ya, jadi untuk kurikulum, silabus maupun modul dari homeschooling itu memang sifatnya customized, tapi tentu saja ada standar yang bisa kita menjadi acuan ya, tapi tidak bisa digeneralisir, artinya tidak semua itu bisa menjadi pegangan semua siswa gitu. Karena pasti orang tua yang memilih homeschooling bagi putra-putrinya punya alasan tertentu ya, punya alasan tertentu. Kenapa anak-anaknya dia memilih untuk homeschooling. Nah, ini tergantung dari reason-nya gitu. Kenapanya ini ya. Ada yang memang melakukan homeschooling karena saya pingin anak saya itu memantapkan dulu tahsin dan tahfiznya gitu ya, Quran. Jadi itu lebih dimantapkan untuk awal-awal tingkat dasar misalnya ya. Nah, ambillah homeschooling untuk aspek akademiknya seperti itu ya. Jadi nanti dengan target selama 6 tahun anak-anaknya sudah hafiz Quran, tahsinnya udah baik, dan tapi juga tetap bisa mendapatkan ijazah dan mengikuti ujian seperti itu ya. Jadi tentu kurikulum bagi anak tersebut berbeda ya. Ada juga yang anak-anak itu dan bahkan banyak ya, dengan reason mereka tidak bisa sosialisasi, apakah itu kena bullying gitu ya, baik dari gurunya ataukah temannya, sehingga tidak bisa lagi atau anaknya sudah tidak mau bersekolah di sekolah formal gitu. Nah, tentu berbeda dengan reason seperti itu, tentu berbeda dengan reason anak yang tadi gitu. Jadi kurikulumnya memang customized. Nah, yang paling bisa distandarisir pertama adalah tetap mengacu kurikulum Diknas, karena memang apabila ibu membutuhkan bagi putra-putrinya adalah ijazah, tapi ada juga saya emang nggak perlu ijazah gitu ya, yang penting anak-anak bisa ibu ya, berarti bisa kurikulumnya lebih fleksibel lagi gitu ya. Tapi saya tetap anak saya nanti pinginnya kuliah gitu dan sebagainya, berarti harus mengikuti jenjang-jenjang paket A, paket B, paket C gitu ya, dengan parameter-parameter tersendiri. Dan juga punya raport ya. Yang jelas kurikulum Diknas itu, kalau saat ini Kurkilas, pelajaran intinya yang diujiankan itu tetap harus ada. Jadi minimal pelajaran itu. Ada juga seperti kalau misalnya di Ajara ada kurikulum diniyah gitu ya, karena kita memang ingin memantapkan aspek dalam pendidikan Islam ya. Ada juga yang ingin anak saya tuh di homeschoolingkan karena dia suka sekali olahraga, ikut di klub-klub dan memang punya potensi sehingga tidak memungkinkan di sekolah formal. Nah, kurikulumnya tentu modulnya berbeda lagi ya. Jadi untuk anak-anak misalnya ada yang juga sekarang ini banyak artis-artis ya.
banyak artis-artis yang dia homeschooling karena mungkin jam syutingnya yang sangat beragam, bahkan keluar negeri gitu dan sebagainya ya, sehingga tidak memungkinkan bersekolah formal ya. Jadi itu jawabannya. Tapi pada saat kurikulum yang ada atau modul di Indonesia standarnya belum ada. Ada bahkan yang sudah dibuat itu di Amerika ya. Itu ada di Amerika ya, itu bisa searching, tapi kan tentu juga belum tentu cocok dengan kita ya. Jadi itu bisa kita buat sendiri saja seperti itu. Nah, tadi ada juga pertanyaan yang kedua, Bu Mia, apa tadi? Apa syarat ya? Iya, Apa saja syarat yang perlu mendirikan dipersiapkan? homeschooling. Apa yang harus disiapkan untuk mendirikan jadi, homeschooling? Homeschooling, ya baik ya. Jadi Ajarah sendiri juga baru launching ya untuk homeschooling, tapi selama ini sudah ya banyaklah teman-teman yang sudah melakukan homeschooling gitu ya. Dan satu hal, payung hukum untuk homeschooling itu kalau di Indonesia itu mengacu kepada PKBM ya. Jadi lembaga secara legalitasnya itu PKBM ya. Jadi kita bisa mendirikan PKBM, itu bisa search aja persyaratan untuk mendirikan PKBM itu seperti apa gitu ya, persyaratannya. Nah, artinya dengan kalau misalnya, aduh PKBM kan butuh waktu ya, atau kita sebagai yang mau melakukan mendirikan homeschooling bekerja sama saja dengan PKBM yang ada di dalam area yang ini ya, tentu satu area ya, misalnya ya kalau di Bogor ya homeschooling PKBM yang di Bogor gitu ya, itu bisa juga dengan kerjasama. Jadi artinya nanti nilai-nilai dari hasil homeschooling itulah yang akan dilegalisir, didaftarkan oleh PKBM kepada Diknas ya, untuk bisa mengikutsertakan pada saatnya nanti anak-anak tersebut ujian ya. Itu untuk sisi perizinan. Yang lainnya tentu pengajar ya, karena pengajar ini biasanya homeschooling kan bukan hanya satu level gitu ya, seperti sekolah misalnya SD, SMP. Homeschooling itu kan mengikuti ada SD, SMP, SMA. Nah tentu tenaga pengajarnya pun yang memang bisa memenuhi kapasitas sebagai pendidik atau guru di tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas ya, dengan tentu KPA-nya atau kapasitasnya sendiri. Untuk hal yang lain sih sebetulnya hal yang lain lebih fleksibel ya dibanding sekolah formal gitu. Contoh saya kan sudah 18 tahun mengelola sekolah formal yang begitu banyak regulasi ya, merasakan sekali banyak keterbatasan dan regulasi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa mengaplikasikan gitu ya. Misalnya untuk lebih fokus kepada pengembangan potensi anak gitu ya, sementara standar yang diminta oleh Diknas sendiri dari sisi administrasi ya, dari sisi pencapaian kompetensi dasar dan sebagainya itu cukup tinggi ya, sehingga ya tidak memungkinkan gitu atau ya sedikit lemah. Yang lainnya sih itu saja ya, tapi tentu saja tempat yang representatif lah menurut saya sih. Jadi kemarin cukup prihatin ya, ada beberapa lihat gitu ke beberapa homeschooling, ya menurut saya sih tidak kurang memadai ya. Kayak misalnya jumlah siswanya sampai ratusan, tapi dia kecil gitu ya, di ruko yang kurang memadai. Jadi menurut kami sih yang namanya sarana belajar itu juga tetap penting ya, karena itu harus kondusif, anak tetap harus belajar kondusif, lingkungan yang bisa menstimulasi ya semangat belajar anak, kreativitas, daya ingat dan sebagainya. Jadi sarana yang mendukung itu tetap diperlukan ya. Kalau teman-teman yang sudah bergerak dalam pendidikan tentu kan belajar display ya dan sebagainya, itu lebih mudah lah untuk mengaplikasikan. Mungkin sementara itu ya jawabannya dari yang jelas untuk melakukan homeschooling ya, semangatnya ya, jadi dasarnya itu adalah untuk melengkapi, merupakan salah satu alternatif ya pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa sebagai praktisi pendidikan di formal, informal maupun non formal, dan itu sama ya dilindungi oleh undang-undang juga. Baik, terima kasih itu Mbak Mia. Terima kasih untuk jawabannya Bunda Sinta. Untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan dijawab di grup WhatsApp ya. Jadi silakan kalau yang masih ingin bertanya ke Bunda Sinta dan Abah Rama, begitu. Nah, sebelum acara berakhir, kami persilakan nih Umi Nazma sebagai penanggung jawab homeschooling untuk memberikan paparannya. Silakan Umi Nazma. Ya, terima kasih kepada Bu Mia atas waktu yang telah mempersilakan kepada saya, dan terima kasih kepada Abah Rama dan Bunda Sinta yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan pada Ibu dan Bapak peserta Juminar yang sudah semangat
dan yang sudah berpartisipasi, terima kasih saya ucapkan. Dan sebelumnya, perlu Ibu Bapak ketahui bahwa Azahra Homeschooling itu ada beberapa program pilihan, di mana ada 3 program, yaitu yang pertama privat class, 1 peserta didik, 1 pendidik. Yang kedua komunitas kelas, minimal 5 peserta didik dengan 1 pendidik. Dan yang ketiga special need, yaitu program anak-anak spesial, seperti anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan bertepatan dengan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, Azahra Homeschooling memberikan promo spesial kepada para putra dan putrinya yang mendaftarkan hari ini dari tanggal 17 sampai 3 September akan mendapatkan free program The Inspiring Al-Quran, di mana ada pembiasaan dalam 90 hari kebiasaan baru dengan Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya ya Bapak Ibu dan peserta Juminar, info selanjutnya bisa hubungi saya sebagai admin Juminar dan kita akan share lebih detail di grup WA Juminar. Kita akan lanjut lagi di grup WA selanjutnya ya. Salam Azahra Homeschooling, berkarakter, mandiri, dan bermanfaat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umi Nazma atas paparannya. Mohon maaf Bapak Ibu, rumah saya dekat masjid, jadi suaranya balapan gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan program spesial Ramadannya di Homeschooling Azahra bisa menghubungi Umi Nazma di grup WhatsApp. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sampailah kita ke penghujung acara di Zuminar Merdeka Belajar. Mari kita foto bersama dan layar Bapak Ibu silakan diaktifkan. Dengan pengarah gayanya tadi Ibu Sinta ya, Bunda Sinta 4E. Jadi yang punya cincinnya diliatin, cincin batu atau cincin berliannya gitu. Silakan hostnya Baik mungkin deh, bisa foto sama-sama. Ya, 4E dulu. Apa pakai cincin ya. Nah, pastikan 4E-nya di pinggir pipi ya, biar kelihatan di pinggir pipi gitu. Ya, silakan. 1, 2, 3. Untuk slide nomor 2, 1, 2, 3. Untuk slide nomor 3, 1, 2, 3. Boleh mau ganti gaya? Nggak usah Umi Nasma, nggak usah ganti gaya. Karena ini Bapak Ibu sudah keburu mau berwudu. Ya, demikian dari kami Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf waktunya agak molor sedikit. Harusnya sebelum azan sudah selesai, tapi karena antusias dari Bapak Ibu akhirnya agak sedikit telat ya. Atas nama Homeschooling Azahra, kami mohon maaf bila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Pastikan Bapak Ibu tetap ada di grup WhatsApp di Zuminar Merdeka Belajar, karena nantinya akan ada materi-materi lainnya yang akan di-share melalui Zuminar itu. Saya pribadi dengan Nia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sintia. Alhamdulillah Abang. Terima kasih. Abah, terima kasih banyak Abah. Terima kasih ya. Izin lab. Ya, silakan. Terima kasih. Izin lab ya.